Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya tidak membuat readingan dulu ya. Yang jelas kali ini saya akan membahas ya tentang seputar tafsir mimpi ya. Mungkin akan bisa manfaat ya untuk kalian ya. Karena apa sobat ya? Karena bisa dikatakan ya, mimpi itu bisa dikatakan yang namanya perlambang ataupun suatu tanda, yaitu adanya petunjuk dari Sang Maha Kuasa untuk kita ya. Itulah yang dimaksud mimpi ya. Cuman kan ketika kita membahas tentang masalah kata-kata mimpi itu kan memang banyak versi gitu loh sobat ya. Ada yang itu yang namanya mimpi itu yang bisa dikatakan hanya sebagai bunga tidur ya, dan ada juga mimpi yang bisa dikatakan itu memang benar-benar perlambang atau petunjuk dari Sang Maha Kuasa untuk kita. Nah, kira-kira kan seperti itu sobatnya. Maka dari itu kali ini saya akan memberikan suatu informasi ya ataupun pencerahan seputar mimpi ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, begini sobat ya. Kalau kita membahas mimpi itu memang bisa dikatakan ada suatu petunjuk ya. Contoh ya, ketika kita bermimpi naik kuda ya, ini saya bahas dulu ya. Ketika kita mimpi naik kuda putih ya, yang saya maksud naik kuda putih itu artinya seseorang itu bisa dikatakan mungkin adanya suatu kepekaan batin ya, bisa dikatakan nanti itu larinya menjurus ke masalah hal-hal kespiritualan ya. Mungkin dia mengamalkan sebuah wirid atau mengamalkan sebuah doa-doa khusus dan itu diistiqomahkan ya. Maka dari itu muncullah istilahnya itu petunjuk ya, bahwa akan kita melihat adanya suatu kuda putih, ataupun bisa saja kuda putih itu kita naikin atau kita tunggangin. Nah itu ya maksudnya ya, kalau kita bermimpi tentang masalah kuda putih ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi larinya nanti ke keilmuan spiritual ya, itu ya. Terus yang kedua ya, saya akan membahas ya, tetapi ya tidak semua, kalau semua saya bahas nanti panjang sobat ya, saya ambil yang inti-intinya saja ya. Untuk yang kedua ya, biasanya itu kalau kita mimpi istilahnya itu melihat bayi ya, ini biasanya yang dicari-cari seseorang ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Ketika kita mimpi melihat bayi ya, dan bayi itu laki-laki, itu bisa dipastikan sobat ya, itu artinya kalian akan mendapatkan suatu kerezekian ya, bisa saja seperti itu. Beda ya kalau kalian melihat bayi itu perempuan, itu kebalikannya, nanti kalian bisa mendapatkan istilahnya kesedihan ya. Kalau melihat bayi laki-laki itu bisa dikatakan kita akan mendapat kebahagiaan ya, bisa saja itu rezeki atau apa, yang penting yang membuat kita senang ya. Itu artinya mimpi melihat bayi laki-laki. Beda ya, sekali lagi kalau perempuan itu akan kebalikannya, kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan mendapatkan kesedihan ya. Ya untuk yang ketiga ya, jikapun kita mimpi melihat darah ya, nah itu bisa dikatakan bagus ya sobat ya. Kita mimpi melihat darah itu artinya kalian akan mendapatkan suatu keberuntungan ya. Jadi apa yang kalian inginkan ya, apa yang kalian hajatkan itu kelihatannya akan bisa tercapai ya. Kalau kalian mimpi melihat suatu darah, ada darah banyak pokoknya ya. Nah itu ya, itu kalian akan mendapat suatu, bisa dikatakan keberuntungan, apa yang kalian inginkan itu bisa segera terwujud. Nanti akan saya jelaskan ya sobat ya. Ini untuk mimpi yang selanjutnya ya, ketika kalian ya, mohon maaf ya ini ya, ketika kalian mimpi melihat kotoran ya, kotoran manusia, itu saya pastikan ya kalian akan mendapatkan suatu keuangan ya. Itu sudah fix sobat ya, gitu. Kenapa saya mengatakan fix, nanti akan saya jelaskan ya, gitu loh. Ya itu yang bagus ya, ketika kalian mimpi ya, ya mungkin kalian mimpinya itu bisa dikatakan masuk kamar mandi terus melihat kotoran manusia. Nah itu pertanda bagus sobat ya, kalian akan mendapatkan suatu keuangan ya. Karena mimpi itu biasanya kebalikannya, ketika kita senang ya, itu akan apa ya, akan adanya suatu kesedihan.
Ketika kita melihat itu merasakan kesedihan, merasakan susah, ya itu biasanya kebalikannya akan merasakan senang. Itu pun tidak semua seperti itu ya, makanya nanti saya jelaskannya. Karena saya membahas masalah mimpi dulu sobat ya. Nah ya. Terus ketika kalian bisa dikatakan mimpi ya, ini pasti banyak yang sudah mengetahui ya. Kalian mimpi digigit ular ya, itu pasti ya. Kalian akan mendapatkan suatu jodoh, itu pasti ya. Beda ya kalau kalian masih dililit ular sama digigit ular, itu beda. Ketika kalian digigit ular itu jodoh kalian pasti akan dekat. Siapa yang belum menemukan pasangan pasti akan menemukan sebuah pasangan. Beda. Tetapi kalau kalian dililit ular itu akan mendapatkan kesusahan. Artinya bisa saja kalian itu energinya tertutup ya. Adanya suatu pengiriman hal-hal gaib yang membuat kehidupan kalian itu susah, ataupun nantinya menemukan kepahitan ya. Apapun yang kalian inginkan itu banyak sendatan-sendatan sobat. Itu kalau kalian mimpi dililit sama ular ya. Kira-kira seperti itu. Ini terus ada lagi ya, ketika kalian mimpi ya melihat orang tua kalian yang sudah meninggal ya, khususnya ibu kalian ya. Ini juga fix ya. Ketika kalian mimpi terus orang tua kalian, terutama ibu kalian yang sudah meninggal, terus mimpi bangkit lagi ya, mimpi hidup lagi, itu benar-benar bagus sobat ya. Jadi istilahnya itu bisa dikatakan kesulitan kalian pasti akan bisa menemukan jalan ya. Entah itu bimbingan dari hati kalian sendiri, entah itu nanti adanya bantuan dari orang lain. Yang jelas ketika kalian adanya suatu keruwetan dan ingin menyelesaikan, itu pasti akan terselesaikan sobat ya. Itu fix ya, itu loh. Itu sangat-sangat jelas sekali ya. Sekali lagi itu mimpi yang paling bagus ya. Ketika kalian mengalami kesulitan hal apapun ya, terus orang tua kalian meninggal dan dalam mimpi itu orang tua kalian hidup lagi ya, ataupun bisa komunikasi sama kalian ya, itu bakal terpecahkan ya. Tidak lama sobat ya, karena memang sudah saya alami sendiri gitu loh. Itu tidak lama, pasti akan terpecahkan masalah kalian dan akan saya pastikan akan berhasil ya. Jadi permasalahan kalian itu pasti terpecahkan dan akan menemui jalan keberhasilan. Itu sudah fix, saya alami sendiri ya baru-baru ini gitu. Itu ya. Terus untuk mimpi selanjutnya ya, ketika mungkin kalian, terkadang kita itu bisa dikatakan mimpi bertemu teman lama, ataupun mimpi reuni lah katakanlah, ataupun kita mimpi ketemu teman lama dalam satu sekolah ya. Itu juga bagus ya. Itu pertanda apa? Itu pertanda kalian itu diharapkan ya. Kalian itu mungkin diharapkan sama seseorang teman kalian untuk bisa datang. Nah, itu istilahnya itu teman kalian itu batin ya. Mungkin tidak tahu alamat kalian, atau mungkin tidak tahu telepon kalian atau WA kalian. Nah, dia ini istilahnya itu ngerasani ya, kalau orang Jawa itu batin ya. Seandainya ketemu ini mungkin akan lebih ceria, akan lebih baik ya, mungkin akan lebih senang lagi, kira-kira seperti itu. Jadi kalian itu diharapkan untuk bisa datang. Nah, itu kalau kita mimpi reuni, ataupun terkadang mimpi kita kembali lagi ke sekolah, kira-kira seperti itu seperti. Terus ini lagi ya, ketika kalian mimpi, biasanya mimpi bisa terbang ya. Nah itu biasanya apa yang kalian hajatkan itu sama ya, itu akan menemui suatu keberhasilan ya. Karena apa? Karena ada ya seseorang itu pernah curhat sama saya, mimpi bisa terbang ya, artinya ya mungkin dikejar-kejar sama makhluk halus atau dikejar-kejar sama seseorang, tapi dia bisa istilahnya itu bisa terbang gitu loh. Jadi bukan lari, dia itu larinya itu seperti terbang. Nah itu bakal menemui keberhasilannya. Jadi apa yang diharapkan itu tidak lama akan bisa terwujud ya. Itu kalau kita mimpi bisa terbang. Terus satu lagi ya, ketika kita mimpi melihat air ya. Nah itu ada dua sobat ya. Ketika kalian mimpi melihat airnya itu bening ya, entah itu air lautan, entah itu banjir ya, yang penting bening ya, tidak ada keruh, itu rezeki sobat ya. Bisa saja rezeki keuangan akan berlimpah ya. Ya. Ataupun kalian melihat air itu di sungai, yang penting bersih ya, tidak ada keruh, tidak ada kotor. Itu pertanda kerezekian itu akan besar, akan segera mendatangi kalian. Nah beda lagi ketika kalian mimpi melihat air ya, baik itu di laut, di sungai, ataupun dalam situasi yang banjir ya,
ataupun dalam genangan air yang banyak itu, ketika itu keruh dan itu kotor, nah ini alamat sobat ya, kalian akan mendapatkan suatu fitnaan ya, akan mendapatkan suatu omongan yang membuat kalian panas ya, panas hati, panas telinga, yang membuat kalian emosi ya, itu ya, akan adanya omong-omongan yang tidak bagus ya, jadi memancing amarah kalian. Nah itu, terus lanjut lagi ya, ketika kalian mimpi melihat api ya, nah itu juga berbahaya ya. Itu ketika kalian mimpi melihat api itu biasanya sama, akan adanya suatu masalah yang membuat kalian itu mungkin adanya suatu konflik, adanya suatu pertengkaran ya, kira-kira seperti, dan itu akan berujung nantinya ya akan semrawut semua, tidak bisa damai gitu loh. Itu kalau kalian mimpi melihat kebakaran atau mimpi melihat api, baik api kecil maupun apinya itu membesar, sama saja. Kalau mimpi api itu memang rada rawan seperti kira-kira seperti itu ya. Terus kalau kita membahas masalah mimpi dalam hal kebaikan itu ada lagi ya sobat ya, ketika kalian mimpi ya, mimpi melihat hewan ya, kucing ya, terus ayam, nah itu menandakan juga adanya suatu keberhasilan ataupun kerezekian yang bakal mendatangi kalian ya. Beda lagi ya, ketika kalian mimpi ibaratnya itu mimpi hal-hal yang menyeramkan ya. Nah, itu juga ada suatu perbedaan lagi sobat ya. Karena gini loh, kalau kita mimpi menyeramkan itu terkadang juga ada dua versi ya sobat ya. Ketika kita mimpi hantu ya, itu kan menyeramkan sobat ya. Nah, itu biasanya itu kebalikannya ya. Kalian akan mendapatkan suatu keberhasilan juga, akan mendapatkan suatu kesenangan-kesenangan juga ya. Kalau kalian mimpi melihat hantu ya. Jadi tidak usah takut ya. Mungkin dalam mimpi kalian bisa dikejar-kejar atau apa, ya itu wajar kalau kalian takut. Tetapi ketika kalian menyadari itu mimpi, kalian terbangun dan menyadari itu mimpi, itu akan bagus ya. Saya rasa akan bagus sekali ya, akan mendapatkan suatu keberhasilan apa yang kita inginkan. Kalau kita melihat hantu ya, contohnya ya pocong ya, seperti itu ya, itu akan bagus sobat ya. Nah, itu. Ya, ini terus saya membahas ya, kenapa kok mimpi itu dikatakan ada dua ya. Kalau saya tafsirkan itu banyak sekali ya. Itu karena saya tadi menjelaskan tentang sebagian kecil ya, beberapa dari arti mimpi ya. Sekarang saya lanjut ya. Kalau kita mengatakan mimpi itu ada dua, memang betul sobat ya. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, bisa saja itu bunga tidur, dan bisa saja itu memang benar-benar petunjuk dari Sang Maha Kuasa untuk kita. Karena mimpi sendiri itu menurut istilah Jawa juga dipercaya itu ada tiga sobat ya. Ada yang disebut istilahnya itu Gondoyoni, yang pertama Titiyoni ya, terus Gondoyoni dan Puspotajem ya. Kalau kita mimpinya itu Puspotajem itu bakal bisa terjadi sobat. Ini sudah banyak yang membuktikan, apalagi saya gitu ya. Ketika kalian mendapatkan mimpi yang disebut Puspotajem, itu luar biasa. Ketika memang itu baik, tidak lama ya pasti akan terjadi kebaikan dalam kehidupan kalian ya. Cuman sebaliknya sobat, tidak enaknya kan ketika kalian mimpi adanya suatu keburukan ya, suatu ketidakenakan, itu ya juga sama akan cepat terjadi. Jadi apa yang kalian mimpikan itu lekas terjadi. Nah kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi tergantung ya, kalau ke Puspotajem ini bisa dikatakan mimpinya kalian itu seperti apa ya. Kan tadi sebagian sudah saya jelaskan makna mimpi, mana yang mimpinya baik, mana yang mimpinya buruk kan sudah saya jelaskan. Nah itu ketika kalian mimpinya mana yang baik ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pasti akan datang kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, kegembiraan-kegembiraan, itu pasti sobat, tidak bisa dipungkiri ya, pasti akan datang ya. Bisa saja itu cepat akan datang sama kalian ya. Sama ketika kalian mimpi adanya suatu makna yang buruk, makna yang kurang baik ya, contohnya api tadi, terus air yang keruh, itu nanti bakal terjadi cepat sama kalian karena sudah memasuki yang artinya Puspotajem sobat ya. Puspotajem itu memang bisa dikatakan kalau kita mimpinya itu kan ada jam-jam tertentu sobat ya. Puspotajem itu biasanya kalian itu mimpinya itu sekitar jam 4 ya, bisa dikatakan jam 4 sampai jam 5 setengah 4 ya, setengah 4 sampai jam 5 pagi. Nah itu sudah masuk mimpi yang mustajabah, artinya mimpi yang menandakan Puspotajem, kira-kira seperti itu. Kalau jam 1, jam 12 sampai jam
katakanlah jam 12 sampai jam 1 itu ataupun setengah 2 ya, hitung-hitungannya itu masih dikatakan titioni, ya gitu loh. Kalau jam 2 ya sampai mungkin sampai jam 3 ya, itu bisa dikatakan gondoyoni, kan seperti itu sobat ya. Itu masalah penjelasannya. Jadi sekali lagi, ketika kalian mimpinya itu masuk ke area puspa tajam itu bakal terjadi sobat ya. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan di istilah titioni itu bisa dikatakan bunga tidur ya. Kalau kita mengatakan gondoyoni itu bisa dikatakan itu kesamaran ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Itu masuk jam-jam yang disebut gondoyoni ya. Tetapi jika kalian masuk ke jam-jam area puspa tajam ya, itu pasti terjadi. Tidak bisa dipungkiri itu sobat. Nah, gitu loh ya. Cuman kan dalam hal ini memang mimpi itu harus jelas ya. Memang harus kita mengetahui jam-jam tertentu ya. Kira-kira seperti kalau kalian mimpinya di bawah jam 12 malam ya gitu. Itu enggak masuk titioni, enggak masuk kondoyoni, enggak masuk puspa tajam sudah. Ya itu artinya bisa dikatakan ya bunganya tidur gitu loh. Ya, jadi tidak ada makna yang berarti. Kira-kira seperti itu. Ya. Cuman kalau saya bahas lagi ya, ketika saya mengatakan puspa tajam itu batasnya jam setengah 4 sampai jam 5, itu beda lagi sobat ya. Itu puspa tajam itu akan bisa berkembang di atas jam 5 pagi, bisa jam 6, bisa jam setengah 7, ataupun bisa jam 8 pagi, asalkan ada satu syarat ya. Karena ini memang kejadian real ya, fik ya, pernah saya alami sendiri. Ketika kalian terjun ke dalam dunia spiritual ya, itu kan kalian jelas malamnya itu istiqomah ya, entah itu sholat malam, entah itu wirid, itu kan banyak sekali ya yang kalian kerjakan. Nah, ketika kalian habis sholat subuh terus kalian tertidur ya, ini yang saya maksud ya, ketika habis sholat subuh ya, kan malamnya kan kalian melakukan istiqomah ya, entah doa apa, entah wirid apa, entah sholat apa yang kalian lakukan, terus menjelang subuh ya, itu kan tidak boleh tidur. Dan menjelang subuh kalian lanjut sholat subuh, setelah sholat subuh kan mesti kalian kecapean ketiduran. Nah, disitulah mimpi itu biasanya itu datang ya, disebut puspa tajam itu biasanya bisa hadir, bisa jam 6 pagi, bisa jam 7 pagi, bisa jam 8 pagi. Karena apa? Karena kita kecapean sobatnya. Mana mungkin kalau kita melakukan istilahnya tirakat ya, terus apalagi menunggu sholat subuh lah, kapan waktunya ketika yang dimaksud istilahnya puspa tajam itu hadir, wong kita tidak tidur. Nah ya dah, ya beda lagi ketika kalian mengalami spiritual, kalian itu tidurnya itu pasti menjelang pagi ya, antara jam 4 ya. Nah itu loh, nanti bisa saja ya itu tadi jam 6 bisa hadir puspa tajam, jam 7, jam 8 bisa hadir puspa tajam, asalkan dengan syarat itu tadi ya. Beda lagi ketika kalian tidak melakukan adanya suatu kegiatan spiritual, tidak melakukan pendalaman spiritual lah, terus kalian memasuki jam 6, jam 7, jam 8. Nah, itu bukan mimpi puspa tajam sudah. Itu bisa jadi ya bunga tidur. Nah, kira-kira seperti tadi ada suatu syarat ya, istilahnya itu ketika mungkin Sang Maha Kuasa itu memberikan benar-benar petunjuk yang akan benar-benar terjadi, yaitu yang di jalur yang di area puspa tajam ya. Itu memang benar-benar bisa melewati batas waktu, tetapi asal ada syaratnya, yaitu tadi ya, ketika kalian mendalami kespiritualan. Ketika kalian tidak mendalami kespiritualan, terus kalian mimpinya itu sampai di atas jam 5 pagi, ya itu sudah tidak masuk area puspa tajam. Ya sama seperti kalian mimpi di bawah jam 12 malam, ya tidak ada makna mimpinya, hanya sekedar bunga tidur. Nah seperti itu sobat ya. Jadi saya rasa mungkin bisa kalian tangkap seperti apa yang sudah saya jelaskan ya, karena memang jelas ketika kita kebingungan terus kita adanya suatu mimpi itu bisa saja kita maknai ya, kita maknai, dan nanti apa yang terjadi itu nanti kita akan tahu, karena itu bisa saja ya itu tadi loh, teguran ataupun bisa saja petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Oke sobat ya, semoga dengan sedikit ya saya berbagi wedaran ini, saya berbagi pengetahuan ya, saya berbagi pencerahan, semoga bisa manfaat sama kalian, dan kalian terutama yang awam tidak pernah mengetahui arti mimpi dan apa itu mimpi, kalian bisa mengetahui ya. Karena tetap ya, misi dan visi saya itu selalu ingin berbagi
ya saya akan menyampaikan hal-hal tentang ya baik itu secara biasa ataupun secara spiritual, itu nanti akan saya sampaikan ya. Semoga kalian akan bisa mengerti dan juga semoga akan bisa manfaat kalian menonton channel Bang Batik ini ya. Tidak hanya sekedar hiburan, tidak hanya sekedar membuang-buang kuota kalian ya, tetapi di sisi lain kalian akan mendapatkan suatu manfaat. Itu memang tujuan saya ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apapun itu tetap dari saya, selalu saya memberikan, saya istilahnya itu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian ya. Tetap yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Semua tentang pembahasan saya ya, baik itu secara readingan kartu maupun secara pencerahan seperti ini ya, itu kembali lagi sobat ya, percaya tidak percaya ya, tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini ya. Oke ya, saya Dani Kasyaf ya, saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.